Selamat datang kembali di Ercan Musik. Hari ini kita akan membahas episode terakhir dari Kesultanan Samudra Pasai. Sebuah kisah yang penuh dengan drama dan pergolakan. Kita akan menyoroti masa pemerintahan Sultan Zainal Abidin IV, penguasa terakhir yang memerintah dari tahun 1514 hingga ke 1517. Periode ini merupakan masa yang krusial, di mana ancaman Portugis semakin menguat di Selat Malaka setelah jatuhnya Malaka pada tahun ke-1511. Pada tahun 1514, Sultan Zainal Abidin keempat naik tahta menggantikan ayahnya, Sultan Ahmad V. Ia mewarisi sebuah kesultanan yang telah memiliki sejarah panjang dan gemilang. Kakeknya, Sultan Zainal Abidin III dan ayahnya, Sultan Mahmud, telah meninggalkan warisan kepemimpinan yang besar. Namun, situasi yang dihadapi Sultan Zainal Abidin keempat jauh berbeda. Kesultanan Samudra Pasai kini berada dalam kondisi yang melemah akibat tekanan kolonial yang semakin intens. Sultan Zainal Abidin keempat adalah seorang pemimpin yang berusaha keras mempertahankan kedaulatan kesultanannya di tengah tekanan yang semakin berat dari Portugis. Ia menyadari bahwa kekuatan militer Samudra Pasai tidak sebanding dengan Portugis, sehingga ia memilih jalan diplomasi. Salah satu langkah yang diambilnya adalah mengirim surat kepada Kapitan Mor Portugis, berusaha untuk menjalin hubungan damai dan menghindarkan konflik terbuka. Namun, tantangan yang dihadapi Sultan Zainal Abidin keempat tidak hanya datang dari luar. Di dalam kesultanan sendiri, ia harus menghadapi konflik internal dan perang saudara yang semakin memperlemah posisinya. Situasi ini membuat upayanya untuk mempertahankan kesultanan menjadi semakin sulit. Masa krisis Kesultanan Samudra Pasai mencapai puncaknya ketika Sultan Zainal Abidin keempat wafat pada tahun 1517 atau 923 Hijriah. Kematiannya menciptakan kekosongan kekuasaan yang segera diikuti oleh instabilitas politik yang parah. Tanpa pemimpin yang kuat, Samudra Pasai menjadi sasaran empuk bagi kekuatan asing yang sudah lama mengincar wilayah strategis ini. Tak lama setelah wafatnya, Sultan Zainal Abidin IV tepatnya, pada tahun 1521, Portugis melancarkan invasi dan berhasil menaklukkan Samudra Pasai. Kejatuhan ini menandai berakhirnya era keemasan Kesultanan Samudra Pasai yang telah berlangsung selama lebih dari 2,5 abad. Namun, kisah Samudra Pasai tidak berakhir di sini. Pada tahun 1524, Sultan Ali Mugayat Shah dari Kesultanan Aceh Darussalam mengambil alih wilayah Samudra Pasai. Ini menandai babak baru dalam sejarah wilayah tersebut. Samudra Pasai secara resmi menjadi bagian dari Kesultanan Aceh, mengakhiri eksistensinya sebagai entitas politik yang independen. Penyatuan Samudra Pasai ke dalam Kesultanan Aceh ditandai dengan perpindahan simbol kekuasaan yang sangat penting, yaitu Cakra Donya. Benda pusaka ini dipindahkan ke Aceh sebagai tanda bahwa kekuasaan telah beralih dan dua kesultanan ini telah menyatu. Dengan demikian, berakhirlah 3 abad kejayaan Kesultanan Samudra Pasai yang telah dimulai sejak tahun ke-1267. Selama periode itu, Samudra Pasai telah menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam yang sangat penting di Nusantara. Meskipun kini telah menjadi bagian dari sejarah, warisan Samudra Pasai masih dapat kita saksikan hingga saat ini. Salah satu peninggalan fisik yang masih dapat kita kunjungi adalah makam Sultan Zainal Abidin IV. Makam ini terletak di Kompleks Pemakaman Gampong, Meunasah Mauche, menjadi saksi bisu dari masa-masa terakhir kesultanan yang pernah berjaya ini. Kompleks makam ini tidak hanya menjadi tempat peristirahatan terakhir sang sultan, tetapi juga menjadi situs bersejarah yang menyimpan banyak cerita tentang kejayaan dan keruntuhan Samudra Pasai. Kisah Kesultanan Samudra Pasai, terutama
pada masa-masa terakhirnya, mengajarkan kita banyak hal tentang dinamika kekuasaan dan pentingnya kepemimpinan yang kuat dalam menghadapi ancaman eksternal. Sultan Zainal Abidin IV, meskipun hanya memerintah dalam waktu singkat, telah menunjukkan upaya yang gigih untuk mempertahankan kedaulatan kesultanannya di tengah situasi yang sangat sulit. Perjuangan Sultan Zainal Abidin keempat juga mengingatkan kita akan kompleksitas politik pada masa itu. Di satu sisi, ia harus menghadapi ancaman dari kekuatan kolonial Portugis yang semakin agresif. Di sisi lain, ia juga harus mengatasi perpecahan internal yang semakin melemahkan kesatuan kesultanan. Situasi ini menggambarkan betapa sulitnya posisi seorang pemimpin di tengah pergolakan politik yang begitu rumit. Jatuhnya Samudra Pasai ke tangan Portugis dan kemudian penyatuannya dengan Kesultanan Aceh juga menandai perubahan besar dalam peta politik di wilayah Sumatera dan Selat Malaka. Peristiwa ini tidak hanya mengubah nasib Samudra Pasai, tetapi juga mempengaruhi dinamika kekuasaan di seluruh kawasan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya posisi strategis Samudra Pasai dalam konstelasi politik dan ekonomi pada masa itu. Warisan Kesultanan Samudra Pasai tidak hanya terbatas pada peninggalan fisik seperti makam dan artefak sejarah. Lebih dari itu, Samudra Pasai telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam yang paling awal di kawasan ini. Samudra Pasai telah memainkan peran penting dalam membentuk lanskap keagamaan dan budaya di Indonesia, khususnya di Sumatera. Selain itu, pengalaman Samudra Pasai juga memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya adaptasi dan ketahanan dalam menghadapi perubahan zaman. Meskipun pada akhirnya tidak mampu bertahan sebagai entitas politik yang independen, semangat dan warisan Samudra Pasai tetap hidup dan menjadi bagian integral dari identitas masyarakat Aceh dan Indonesia secara umum. Kisah Kesultanan Samudra Pasai juga mengingatkan kita akan pentingnya menjaga dan melestarikan sejarah. Melalui pemahaman yang mendalam tentang masa lalu, kita dapat mengambil pelajaran berharga untuk menghadapi tantangan masa kini dan masa depan. Sejarah Samudra Pasai, dengan segala kejayaan dan kemundurannya, menjadi cermin bagi kita untuk terus belajar dan berkembang sebagai bangsa. Demikianlah kisah tentang episode terakhir Kesultanan Samudra Pasai. Sebuah kisah yang penuh dengan perjuangan, diplomasi, dan akhirnya penyatuan dengan kekuatan yang lebih besar. Meskipun Samudra Pasai kini telah menjadi bagian dari masa lalu, namun warisannya tetap hidup dan terus menginspirasi generasi demi generasi. Semoga kisah ini dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa untuk terus menggali dan mempelajari sejarah bangsa kita, karena di sanalah terletak kunci untuk memahami jati diri dan potensi kita sebagai bangsa. Sekian episode kali ini dari Ercan Musik. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan kisah-kisah menarik lainnya dari sejarah Nusantara. Terima kasih telah menonton.